Belakangan isu soal gempa besar berhembus kencang di kalangan masyarakat Indonesia. Kabar tersebut beredar setelah gempa dahsyat berkekuatan 7,1 skala Richter terjadi di Pulau Kyushu, Jepang beberapa waktu lalu. Sebab di zona gempa megatrus ini terdapat palung bawah laut sepanjang 800 km yang membentang dari Shizuoka di sebelah barat Tokyo hingga ujung selatan Pulau Kyushu. Gempa dahsyat 2 pekan lalu dikhawatirkan menjadi pemicu atau pembuka gempa dahsyat berikutnya di sistem tunjaman Nankai. Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami BMKG mengatakan kekhawatiran ilmuwan Jepang terhadap megatrus Nankai sama persis dengan yang dirasakan ilmuwan Indonesia. Khususnya yang perlu diwaspadai di Indonesia adalah seismik gap megatrus Selat Sunda M8,7 dan megatrus Mentawai Siberut M8,9. Rilis gempa di kedua segmen megatrus ini boleh dikata tinggal menunggu waktu karena kedua wilayah tersebut sudah ratusan tahun belum terjadi gempa besar, kata dia dalam keterangan resmi beberapa saat lalu. Sebagai langkah antisipasi dan mitigasi, BMKG sudah menyiapkan sistem monitoring, processing, dan diseminasi informasi gempa dan peringatan dini tsunami yang makin cepat dan akurat. Lebih lanjut, BMKG menjelaskan jika gempa dahsyat di megatrus Nankai benar-benar terjadi, kemungkinan besar dapat memicu tsunami. Karena setiap gempa besar dan dangkal di zona megatrus akan memicu terjadinya patahan dengan mekanisme naik yang dapat mengganggu kolom air laut. Pertanyaannya, jika gempa dahsyat megatrus itu terjadi, apakah ada efeknya terhadap lempeng-lempeng tektonik yang ada di Indonesia? Jawabannya, jika terjadi gempa besar di megatrus Nankai, dipastikan deformasi batuan skala besar yang terjadi tidak akan berdampak terhadap sistem lempeng tektonik di wilayah Indonesia. Karena jaraknya yang sangat jauh dan biasanya dinamika tektonik yang terjadi hanya berskala lokal hingga regional pada sistem tunjaman Nankai. Tentu saja hal ini perlu kita waspadai karena tsunami besar di Jepang dapat menjalar hingga wilayah Indonesia, kendati demikian masyarakat tak perlu khawatir. Pasalnya, apa yang terjadi di Jepang dapat dipantau secara real-time dan dianalisis dengan cepat. BMKG bisa memodelkan tsunami yang bakal terjadi dan dampaknya menggunakan sistem INATEUS atau disingkat Indonesia Tsunami Early Warning System. Sehingga BMKG akan segera menyebarluaskan informasi gempa bumi dan peringatan dini tsunami di seluruh wilayah Indonesia, khususnya wilayah Indonesia bagian utara. Bagi yang belum paham tentang megatrus, gempa megatrus adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan gempa bumi dengan magnitudo yang sangat besar, biasanya lebih besar dari 8,0 pada skala Richter. Gempa jenis ini seringkali terjadi di zona subduksi di mana satu lempeng tektonik menyusup di bawah lempeng lainnya. Dalam gempa megatrus, energi yang dilepaskan sangat besar dan dapat menyebabkan dampak yang sangat luas, termasuk kerusakan yang parah dan tsunami besar. Contoh terkenal dari gempa megatrus adalah gempa dan tsunami Samudra Hindia tahun 2004. Jika gempa megatrus terjadi di Indonesia, wilayah-wilayah yang paling mungkin terdampak adalah 1. Sumatera. Gempa megatrus dapat mempengaruhi sepanjang jalur subduksi di barat Sumatera, termasuk Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. 2. Jawa. Gempa besar dapat berdampak pada bagian barat Jawa, terutama Jawa Barat dan DKI Jakarta. 3. Bali dan Nusa Tenggara. Area ini bisa terdampak jika terjadi pergeseran besar di zona subduksi di selatan. 4. Sulawesi. Tergantung pada lokasi epicentrum bagian barat dan utara, Sulawesi bisa mengalami dampak signifikan. 5. Papua. Gempa megatrus juga dapat mempengaruhi wilayah timur Indonesia, termasuk Papua. Wilayah-wilayah ini berisiko tinggi terhadap dampak besar seperti gempa bumi, tsunami, dan likuifaksi. Selalu pastikan untuk mendapatkan informasi dari sumber yang kredibel untuk menghindari penyebaran hoax. Dan jangan mudah percaya dengan informasi yang belum jelas sumbernya. Terima kasih sudah menonton video ini.